Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Malam ini atau kali ini gua ingin membahas terkait dengan eh ya masih situasi proses penjualan Manchester United. Gua ulangi lagi ya, hari Sabtu malam ada informasi eksklusif, breaking news mengejutkan. Sheikh Jassim dari Qatar menarik diri dari proses untuk membeli Manchester United. Di sisi lain, Sir Jim Ratcliffe ini semakin dekat ya untuk bisa menguasai 25% kepemilikan Manchester United, kepemilikan minoritas senilai 1,3-an kalau tidak salah miliar pounds. Dan ini mengejutkan ya, karena proses sudah sangat lama sekali. Tawaran dari Sheikh Jassim menurut gua dan juga banyak yang memberikan pendapat kalau sebenarnya tawaran yang terbaik bagi Manchester United. Walaupun demikian dianggap bukan yang terbaik bagi Glazer. Oleh karena itulah Glazer lebih memilih tawaran yang diajukan oleh Sir Jim Ratcliffe atau dari Ineos Group. Nah, hari Kamis dikabarkan waktu setempat ya akan terjadi semacam kayak rapat bagi para pemilik Manchester United untuk memutuskan akankah tawaran dari Sir Jim Ratcliffe ini diterima. Jadi sampai dengan informasi ini atau video ini gue buat di Football United, gue belum menerima adanya kesepakatan, katakanlah demikian, dari pihak Glazer selaku pemilik mayoritas Manchester United terhadap tawaran dari Sir Jim Ratcliffe, maupun juga tanggapan resmi atau pernyataan resmi dari pihak Sir Jim Ratcliffe, pihak Sheikh Jassim, maupun juga pihak dari Manchester United ini masih belum terjadi. Nah, ada beberapa teori ya, ada beberapa situasi. Salah satunya, akankah Sheikh Jassim berbalik nih ya, mengajukan tawaran lagi untuk Manchester United, semacam kayak melakukan plot twist di sini. Nah, untuk itu ini ada analisa dari Cafe Sohekol, gue ambil dari Football Daily. Disebutkan kalau Sheikh Jassim, ya pihak dari Sheikh Jassim ini, mereka sudah keluar dari proses, mereka ya keluar ya dari proses tawaran. Mereka melakukan tawaran sekitar 5 miliar pounds untuk Manchester United. Ini merupakan double dari angka penjualan Chelsea tahun lalu. Ini merupakan angka double dari market capital Manchester United. Bahkan mereka ingin menambahkan 1,4 miliar pounds ya untuk tim dan juga infrastruktur. Dan Glazer mengatakan tidak, maka Qatar keluar dari proses tawaran. Nah, akankah mereka kembali lagi? Nampaknya ini sangat sulit. Walaupun dianggap bukannya tidak mungkin ya, bisa jadi ada plot twist, tapi sepertinya tidak akan terjadi. Sepertinya penawaran dari Jim Ratcliffe yang akan diterima di hari Kamis, dan sepertinya Qatar akan keluar. Pertanyaan lainnya, akankah Sheikh Jassim membeli klub lainnya di Premier League? Informasi yang kita dapatkan saat ini, Sheikh Jassim ini merupakan fans dari Manchester United dan hanya tertarik untuk membeli Manchester United. Dia telah ditawarkan klub-klub lainnya, tapi dia tidak tertarik untuk membeli klub yang lainnya itu ya. Wow, jadi informasi itu tadi yang disebutkan oleh Cafe Sohekol, jurnalis senior kalau menurut gue ya dari Sky, yang sangat aktif, sangat intensif, bahkan memberikan informasi terkait dengan proses penjualan Manchester United. Dari situ nampaknya sangat kecil sekali pihak dari Sheikh Jassim akan kembali ke atas meja perundingan melakukan penawaran kembali untuk Manchester United. Di informasi lainnya, gue juga mendapatkan ya kabar kalau salah satu alasan kenapa kok Sheikh Jassim ini keluar dari perburuan, karena memang mereka mendapatkan informasi kalau Glazer lebih tertarik dengan tawaran yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Di sisi lain juga ya, ada informasi yang mengabarkan kalau sebenarnya
pihak dari Glazer ini nggak 100% ingin melepas kepemilikan dari Manchester United seutuhnya. Oleh karena itulah tawaran dari Sir Jim Ratcliffe yang akhirnya diterima. Tentu saja sekali lagi ya, sangat disayangkan. Ya selalu gue ulangi, gue memang berharap Qatar. Kenapa gue berharap Qatar? Ada dua, seperti biasa ada dua hal. Nomor satu, gue berharap ada pergantian kepemilikan di Manchester United. Itu yang pentingnya. Ada pergantian kepemilikan di Manchester United sehingga ada arah yang berbeda. Ada visi yang berbeda. Dan arah dan visi yang berbeda ini dilengkapi dengan poin yang nomor 2. Apa itu? Sumber daya. Kalau mereka memiliki visi saja, arah saja, tanpa memiliki sumber daya yang kuat, maka tidak, dalam tanda kutip, tidak paripurna nih, tidak sempurna ya. Tapi gue melihat Qatar memiliki 2 poin tersebut. Mereka sanggup menggantikan Glazer, dan bukan cuma menggantikan, tapi mereka juga punya visi yang disupport dengan poin kedua. Apa itu? Adalah sumber dana. Karena sekali lagi, kalau mereka hanya punya visi yang berbeda dari Glazer, katakanlah visi yang lebih bagus bahkan dari Glazer ya, artinya tidak cuma bisnis saja tapi juga karena prestasi, tapi resource ataupun sumber dananya tidak kuat, ujung-ujungnya hutang lagi, beban lagi kepada klub ya kan. Dan ini yang mengakibatkan salah satu poin besar kenapa saat ini dalam tanda kutip keadaan klub Manchester United carut marut gitu loh. Karena memang ya membeli dengan hutang, semakin lama hutang itu diperbanyak, lalu konsentrasi juga lebih ke sisi bisnis tentu saja untuk menyicil utang tersebut yang justru malah semakin banyak ya kan. Sehingga ya seperti inilah keadaan dari Manchester United saat ini. Dan kemungkinan itu kecil, walaupun Cafe Sohaikol mengatakan tidak ada yang tidak mungkin, tapi menurut gua secara realistis ya, secara ringan amatiran melihat sudah terlampau jauh, terlampau lama. Pihak Qatar juga sudah menurut gua berusaha dengan yang paling baik yang mereka bisa ya, artinya mereka mengajukan tawaran yang bagus tapi juga tetap masuk akal. Tadi disebutkan tawaran yang mereka ajukan itu 2 kali lipat dari harga penjualan Chelsea. Yang mereka lakukan ini 2 kali lipat tawarannya dari angka capitalization Manchester United di market ya kan, senilai 3, sekian miliar. Di atas itu mereka juga ingin melunasi hutang dari Manchester United. Di atas itu mereka menambahkan lagi dana untuk investasi di klub, di infrastruktur. Ini tawaran yang luar biasa. Di atas itu mereka juga ada rencana juga ya terkait dengan komunitas di kota Manchester United. Ini menurut gue tawaran yang ya terbaik sebenarnya, tapi terbaik untuk Manchester United. Yang sayangnya terbaik untuk Manchester United dan terbaik untuk Glazer ini nggak sama gitu loh. Kenapa? Ya karena brengseknya Glazer, udah itu jelas. Itu saja gitu. Karena Glazer hanya melihat Glazer, dia tidak melihat Manchester United. Karena menurut gua sudah jelas ya, sebagai fans yang ringan amatiran ataupun mungkin sobat Football United juga, bagaimana Glazer ini akan mendapatkan jumlah angka yang luar biasa loh sebenarnya. Ya, utang mereka dilunasi, lalu kekhawatiran dalam tanda kutip tentang infrastruktur. Ini juga kan salah satu alasan kenapa mereka membuka peluang untuk menjual ataupun menerima investasi baru di Manchester United, karena ada kewajiban infrastruktur, stadion, latihan dan lain-lain. Itu juga ditanggung oleh Qatar. Tapi ternyata Glazer memang rakusnya luar biasa sih menurut gue, ini sangat-sangat kebangetan ya. Tapi di sisi lain ya, sekarang akan dengan Sir Jim Ratcliffe, gue masih menantikan. Oke, ini mengecewakan gue, mungkin juga sobat Football United, tapi kan langkah ini tidak berhenti di sini gitu loh. Gua tetap menyisakan porsi optimisme terhadap masa depan Manchester United dengan Sir Jim Ratcliffe walaupun saham minoritas. Hanya saja optimisme ini butuh kejelasan gitu loh. Gua butuh tahu, yang pernah gue sebutkan juga di video sebelumnya ya, uang itu dari mana? Apakah dari hutang ya kan untuk membeli 25% ini? Lalu
akankah betul porsi yang kabarnya untuk sepak bola, ya kan, keputusan-keputusan terkait sepak bola lebih di tangan Sir Jim Ratcliffe. Iya, apakah itu betul? Lalu implementasinya seperti apa? Siapa yang akan menunjuk orang-orang baru di Manchester United, Director of Football atau Sporting Director, atau bahkan pergantian CEO, ini siapa yang menunjuk? Lalu juga komitmen terhadap squad, terhadap Erik ten Hag ini seperti apa? Lalu infrastruktur, stadion, Carrington ini seperti apa? Hal-hal demikian yang gue nantikan. Baru gue bisa lebih, katakan lebih memupuk rasa optimisme itu yang sekarang nih sebenarnya pastinya ada dong ya. Karena jujur juga walaupun kecewa tapi Sir Jim Ratcliffe juga kan dia punya keinginan pastinya ya untuk merubah yang gue harapkan, merubah Manchester United, walaupun ya banyak keraguan lah di benak gue saat ini. Tapi kalau itu bisa terjawab dengan bagus dan juga terimplementasi dengan bagus, ya pastinya kepercayaan demi kepercayaan itu akan semakin terpupuk. Tapi kita lihat saja, kurang lebih demikian ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.